Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Baik, nabda awalan maddatina hadzal yaum bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ananda sekalian, ya. Gimana, sudah siap untuk belajar pagi ini? Siap, sudah Ustaz. Siap, sudah Ustaz. Ya, oke, semuanya dalam keadaan sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aminah ada ya, Aminah, Arifan, Arkan, Asifa, Atalla, Dafa, Zaki, Gazi. Kompetensi dasar ya yang harus kita capai untuk hari ini adalah ini menganalisis Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32 dan Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 2. Ini tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina ya. Nah, itu untuk kompetensinya. Kemudian di mana Ananda nanti diharapkan mampu ya membaca Quran surah Al-Isra dan Quran surah An-Nur ya ayat 2 ya, Al-Isra ayat 32, tentunya dalam demonstrasi hafalan yang baik dan baik. Belum benar tajwidnya ini mendengarkan rekaman yang nanti akan saya kirim di grup WA untuk didengarkan sehingga minggu depan pertemuan berikutnya ya bacaan yang hari ini kurang benar atau kurang bagus, kurang baik, ya pertemuan berikutnya sudah Arifan Zikri dulu. Ya, Arifan Zikri coba dibaca Quran surah Al-Isra. Silahkan. Al-Isra ayat 32. Silahkan Arifan. Yang lain disimak dan dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wasa'a sabila. Sudah tak? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wasa'a sabila. Ya. Sadaqallahul azim. Ya. Oke, baik. Coba Gilang Ramadan. Gilang Ramadan. Ini Quran sama. Quran surah Al-Isra ayat 32. Coba dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Ya, wasa'a sabila. A-nya dicepatkan. Oke, baik. Gilang udah. Gilang A-nya ini ya di Gilang, kemudian siapa tadi itu? Arifan Zikri, ya. Siapa lagi? Ya, silakan. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Ya, bagus. Nabil Muhammad dan Alam. Ustaz. Ya, silakan Bil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Ya, oke. Sadaqallah. Bagus. Oke, Nesha. Nesha. Oke, silakan, Nak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Ya, bagus ya. Nesha, bagus. Alhamdulillah. Jadi tadi ada 6 nama yang Ustaz syaratkan. Silahkan nanti dibuka WA-nya. Di situ nanti insya Allah ada rekaman audio yang untuk didengarkan selama 1 minggu ini. Sehingga nanti pertemuan berikutnya ya bisa bacaannya yang hari ini kurang betul, kurang benar. Tajwid dan makhraj hurufnya bisa diperbaiki sehingga benar dan betul tajwidnya serta makhrajul hurufnya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Nah, bisa, ya. Ustaz. Nah, baik, untuk minggu besok ya kita akan ya menelaah hukum bacaan tajwid ya dari surah Isra dan surah An-Nur yang kita bahas. Baik, ini saja yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan berkah bermanfaat ya. Nah, untuk ya itu siapa itu? Fajri, Muhammad Fajri. Ya. Ya, Fajri Zat. Siapa tuh? Fajri ya. Dimutkan ya. Oke, baik, terima kasih. Insyaallah minggu depan kita lanjut lagi. Mudah-mudahan berkah bermanfaat. Dan juga saya ingatkan untuk hafalan Quran surah As-Sajdah-nya silahkan ya dihafalkan. Nanti ada waktu kurang lebih 3 jam ya. Kita akan menyetor hafalan Quran surah As-Sajdah ya untuk kewajiban 1 semester ini. Terima kasih, mudah-mudahan berkah bermanfaat. Untuk tugas nanti insya Allah akan Ustaz kirim di link Google Meet ya atau maaf di Classroom ya, di Google Classroom nanti untuk tugas mengenai Quran surah Al-Isra dan Quran surah An-Nur tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Syukron ya. Nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik, setelah ini ya kita masuk di Meet sebentar ya. Di Google Meet sebentar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun refleksi diri saya mengenai pembelajaran yang sudah saya terapkan kepada murid-murid saya, yakni yang berhubungan dengan pergaulan bebas dan perilaku zina, yang tertuang dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Nah, pembelajaran untuk materi ini saya terapkan melalui pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pembelajaran yang berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Kemudian di sini saya sebagai guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid-murid saya ini mempunyai karakteristik pemahaman yang berbeda-beda, daya tangkap, daya serap dalam menerima materi yang saya ajarkan tentu berbeda-beda. Makanya saya di sini memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhan mereka ini. Nah, kemudian dengan hal inilah anak-anak didik saya bisa diberi perlakuan
yang sama. Kemudian dalam menerapkan pembelajaran ini, saya sebagai guru memikirkan tindakan-tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil. Karena pembelajaran yang berdiferensiasi ini tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Nah, perasaan saya saat ini adalah saya sangat senang menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini, karena sebelum saya menerapkan ini, saya merasa khawatir ya, apakah nanti ketika diterapkan ini murid-murid saya paham atau tidak. Ternyata ketika saya menerapkan ini, murid-murid saya lebih bisa memahami pembelajaran materi dengan baik, kemudian antusias mereka di kelas pun sangat baik, mereka senang dan mengikuti pembelajaran dengan baik dan nyaman. Gitu. Selanjutnya, selain saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, saya juga di dalamnya memuat atau memberikan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran guna untuk pembentukan diri yang mengarah pada kesadaran diri, kontrol diri, dan kemampuan relasi pribadi yang memiliki sosial emosional yang baik, kemudian akan lebih baik untuk bersikap profesional, mudah belajar, bersosialisasi, dan menyukai tantangan dalam bekerja. Nah, ini saya sampaikan kepada murid-murid saya dalam materi ini, agar mereka ini dapat memberikan pemahaman, kemudian penghayatan, dan memiliki kemampuan dalam mengelola emosi mereka saat materi ini diberikan. Kemudian ini saya berikan juga bertujuan untuk menetapkan dan mencapai tujuan positif, serta dapat menumbuhkan rasa empati terhadap orang lain, membangun hubungan positif, kemudian dapat mengambil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, inilah pentingnya ketika kita memuat pembelajaran yang berdiferensiasi, yang memuat sosial emosional. Selanjutnya, di akhir pembelajaran, saya memberikan penugasan feedback kepada murid-murid saya, di mana saya telah mendapati beberapa orang, ada yang mahir dalam membaca Al-Quran surah Al-Isra ayat 32, ada yang belum mahir. Nah, yang belum mahir ini saya kirimkan link video di GCR yang mereka bisa klik itu, dan mereka bisa belajar mandiri dengan melihat tontonan itu, sehingga seminggu setelah mereka belajar, pertemuan berikutnya mereka bisa menyetor kembali bacaan tersebut, sehingga yang hari ini kurang baik, kurang benar, dengan menonton itu mereka bisa lebih baik dan bisa lebih mahir dalam membaca Quran surah Al-Isra ayat 32 tersebut. Nah, yang sudah benar bacaannya, yang sudah baik, hari ini saya berikan penugasan untuk mereka menghafalkan surah ayat tersebut. Artinya apa? Antara yang belum mahir dengan sudah mahir ini tidak sama penugasannya. Nah, inilah bentuk pemetaan kesiapan belajar mereka, kebutuhan belajar mereka sesuai dengan karakter, kemampuan, daya serap mereka masing-masing. Kemudian di akhir pembelajaran juga saya merefleksikan kepada siswa-siswa saya mengenai pembelajaran yang mereka terima hari ini. Bagaimana perasaan mereka belajar hari ini, kemudian apakah pembelajaran ini menyenangkan atau tidak, kemudian gaya belajar yang saya terapkan kepada mereka, apakah mereka menerimanya dengan baik, sehingga apa yang saya sampaikan ini mereka bisa menyerapnya, bisa memahaminya dengan cepat ataupun dengan baik atau tidak. Nah, kemudian saya juga merasa banyak sekali dampak positif yang saya rasakan setelah saya mempelajari pembelajaran yang berdiferensiasi, yang memuat
kemampuan sosial emosional yang mesti guru terapkan dalam mengajar murid-muridnya, terutama saya sebagai guru pendidikan agama Islam. Salah satu dampak positifnya adalah saya bisa berinovasi, saya bisa lebih kreatif lagi, saya bisa lebih baik lagi dalam menerapkan pembelajaran di kelas, sehingga pembelajaran itu pembelajaran yang merdeka belajar kepada murid-murid saya, kemudian pembelajaran yang menyenangkan berpihak kepada murid-murid. Inilah makna daripada pembelajaran yang berdiferensiasi, yang memuat kemampuan sosial emosional. Sebelum saya menerapkan ini, saya merasa sebelum-sebelumnya saya mengajar tidak, penerapan ini, pembelajaran itu tidak kondusif, pembelajaran itu cenderung monoton, pembelajaran itu cenderung tidak menyenangkan, sehingga siswa-siswa ini kadang mengantuk, kadang tertidur di kelas. Nah, setelah saya menerapkan ini, hasilnya luar biasa, siswa-siswa antusias dalam belajar, menyenangkan, kemudian mereka termotivasi dengan pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.